Bagaikan balut si perang, setiap langkah terasa ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bantaeng, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dan di video ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Harmiati SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya pada rangkaian kegiatan supervisi akademik kali ini. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Harmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wah, baik, bagaimana kabarnya hari ini Bu Harmi? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi pada kegiatan kita hari ini Bu Harmi, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu mengenai kegiatan kita supervisi akademik. Jadi rangkaian kegiatan kita yaitu ada hari ini yaitu pra-observasi, kemudian kegiatan observasi nanti pada saat pelaksanaan di kelas, kemudian setelah pelaksanaan di kelas akan ada kegiatan pasca observasi juga ya Bu ya. Iya, Pak. Baik. Jadi saya akan menyampaikan tujuan observasi pada hari ini yaitu supaya Ibu Harmi lebih siap pada saat kegiatan observasi nanti. Iya. Jadi Ibu bisa lebih percaya diri pada saat kegiatan observasi setelah percakapan kita pada hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin meminta izin dari Bu Harmi dulu untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Iya, boleh, Pak. Iya, oke. Jadi yang pertama saya ingin tanyakan itu Bu Harmi, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Harmi bawakan pada hari observasi nanti? Oh, yang saya mau bawakan, Pak, tujuannya adalah peserta didik mampu mengenal 5 simbol Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Baik. Kemudian area pengembangan di kegiatan observasi nanti yang akan saya amati apa saja Bu Harmi? Kalau pengembangan saya, Pak, menekankan pada keterampilan peserta didik. Jadi nanti pas pada peserta didik akan menempel simbol-simbol Pancasila sesuai dengan urutannya. Oh, baik. Jadi itu aktivitas yang akan Ibu Harmi Iya, lakukan di itu. kelas Bu ya? Iya, Pak. Baik. Jadi saya catat itu Bu yang akan diobservasi pada kegiatan nantinya. Iya. Iya. Kemudian dari model pembelajaran yang ingin Ibu Harmi gunakan kira-kira seperti apa Bu? Nah, model pembelajaran yang saya gunakan yaitu pengelompokan, Pak, pengelompokan siswa. Jadi model pembelajaran yang ingin digunakan itu cooperative learning Bu ya. Iya. Jadi murid bisa bekerja bersama kelompoknya. Iya. Nah, kemudian strategi yang ingin Ibu gunakan seperti apa Bu? Strategi pembelajaran yang saya menggunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Pembelajaran berdiferensiasi Iya. Bu ya, saya catat Bu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi lebih spesifiknya diferensiasi apa yang ingin Ibu tampilkan pada saat kegiatan observasi Kalau nanti? saya berdiferensiasi konten. Kontennya Bu ya. Iya. Baik. Jadi seperti penyampaian konten ke peserta didik yang Iya. akan Ibu Harmi buat. Baik, kemudian setelah strategi konten yang ingin Ibu Harmi gunakan pada saat kegiatan observasi nanti? Konten itu tadi saya bilang, Pak, Produk yang dihasilkan peserta didik seperti itu Bu? Iya. Oh iya, jadi produk yang kegiatan menempel itu Bu tadi Iya. yang dijelaskan. Iya. Iya, jadi kontennya tentang anak-anak yang bisa menempel. Bisa menempel di lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa. Jadi Ibu Iya. Harmi nanti sediakan LKPD juga seperti Iya, itu Bu saya ya. sediakan LKPD-nya. Baik. Jadi kontennya dalam bentuk LKPD. Iya. Kemudian penilaian yang Ibu Harmi gunakan seperti apa Kalau Bu? penilaian saya penilaian tes tertulis dengan penilaian sikap. Tes tertulis dan penilaian sikap. Baik, tes tertulis dan penilaian sikap. Jadi penilaian sikapnya melalui observasi langsung ke murid Bu ya, Iya, seperti itu. observasi langsung ke siswa. Baik, seperti itu Bu ya.
Jadi ini sudah ada beberapa poin. Kemudian sasaran kelasnya tentunya di Di kelas 2 Bu ya. tentunya Pak di kelas 2 Iya, di karena jam pertama. jam pertama iya. Karena secara Ibu Harmi ini kan memang guru kelas Iya. 2 Bu ya. Iya, Pak. Jadi sasaran kelas kita di kelas 2, kemudian di jam pertama harinya hari apa kira-kira Hari biasanya, Bu? Senin, Pak. Hari Senin. Hari Senin, Masya iya. Allah, hari Senin. Baik. Jadi dari beberapa catatan yang sudah saya tanyakan ke Ibu Harmi, ada beberapa catatan sekaitan dengan hal-hal yang ingin saya observasi di hari H nanti. Nah, jadi ada beberapa strategi pembelajaran, kemudian kontennya. Iya. Jadi paling poin di sini Bu Harmi ingin mengembangkan bagaimana menerapkan strategi diferensiasi. Konten. Iya, diferensiasi konten dalam pembelajarannya Bu ya. Iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah observasi nanti Bu, kita itu akan melanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Iya. Iya, jadi terima kasih banyak untuk Ibu Harmi yang telah meluangkan waktunya Iya. untuk membantu saya pada kegiatan supervisi ini. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandang jauh ke masa depan, bersama guru kita terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sekarang saya minta Askar naik dulu pimpin doa. Nah, bernyanyi dulu. Sudah tertutup kita bernyanyi. Coba dikasih lihat tangannya begini. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk rapi siap belajar. Nah, sudah siap semua belajar? Siap belajar semua. Nah, sekarang saya mau tanya. Pernah melihat burung garuda? Mana biasa lihat? Ya, dilihat di atas ada burung garuda. Apa burung garuda? Apa namanya? Burung garuda Pancasila. Iya, boneka tunggal ika. Biasa di mana dilihat? Di kantor. Tadi juga orang tuanya. Cara biasa kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Iya. Apa saja yang ada di dalam barisan itu? Coba dilihat. Tidak kapas. Ada yang tahu artinya ini? Ya, artinya ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, coba diulang kata-katanya Ibu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Nah, di dalam di sini ada simbol-simbolnya. Nah, dilihat semua. Nah, sekarang coba kita melihat tayangan yang Ibu tampilkan di atas.
bunyi dan simbol sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita. Ya, nah. Iya, bagus sekali Pak. Itu namanya membantu temannya, saling tolong. Iya, saling tolong menolong. Nah, bagus sekali itu pribadinya IPA. Nah, kepada Rapli. Jadi apa yang diucapkan Rapli? Kalau misalnya ditolong sama IPA? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih jadi nak? Ya, alhamdulillah kalau terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk IPA yang sering membantu Rapli. Ya, tangan juga untuk Aisyah membantu IPA. Nah, sekarang makna simbol sila ketiga Pancasila. Nah, coba anak-anakku lihat semua ke atas. Kita simak videonya. Nah, kita simak videonya. Dari burung Garuda Pancasila. Pada dada burung Garuda Pancasila terdapat perisai yang berisi simbol-simbol sila Pancasila. Nah, perisai yang terdapat pada dada burung Garuda berisi 5 simbol-simbol dari sila Pancasila. Nah, sekarang anak-anak perhatikan simbol-simbol dari sila Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama. Simbol dari sila yang pertama yaitu. Nah, sekarang nak, saya akan memperlihatkan lagi simbol-simbolnya. Nah, tadi kita sudah melihat ini simbol sila pertama. Apa bunyinya ini simbol sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah apa? Simbol apa? Kita. Iya. Kemudian simbol Indonesia. Nah, sekarang saya mau ada yang tampil satu orang untuk membacakan Pancasila. Ayo Aisyah, ayo dia silakan naik membaca Pancasila. Diikuti sama teman-temannya di Nadi. Iya. Ya, siap. Kita beri dulu aplaus untuk Nur Aisyah. Ada apa? Sekarang ada lagi yang mau naik satu orang untuk membacakan simbol dan silakan naik Pak, membacakan simbol dan sila Pancasila. Ya. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Tiga, persatuan Indonesia, simbolnya pemberingin. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermutu oleh anak-anak. Tidak, simbolnya kehormatan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya keadilan kapas. Putri. Nah, sekarang nak, sebelum kita lanjut, ibu akan membagikan JKPD. Mulai dulu dari kelompok 1, kelompok 2. Dengan pakar coach membimbing, setiap mimpi jadi mungkin, memberi arahan tanpa gentar. Setiap hari kita makin pintar, kita bisa terus melangkah. Hebat, masa depannya cerah, potensi yang benar sedang. Dengan coach kita pasti bisa. Setiap tantangan kita hadapi, dengan kawan coach memberi arti. Bersama kita wujudkan mimpi, engkau potensial, let's be free. Kita bisa terus melangkah, guru hebat, masa depannya cerah, potensi
kita pasti besar. Coach besar. Setiap tantangan kita hadapi dengan doa coach memberi arti. Bersama kita wujudkan mimpi. Empower potential, let's be besar. Setiap detik penuh makna dengan coach, semua terasa berbeda. Bimbingan yang penuh cinta. Sekarang kita semua percaya kita bisa terus melangkah. Guru hebat, masa depannya cerah. Potensi yang tak pernah punah. Dengan coach kita pasti besar. Besar penuh makna. Dengan coach semua terasa berbeda. Bimbingan yang penuh cinta. Sekarang kita semua percaya. Kita semua percaya. Anak-anakku suka ini tadi. Di pembelajaran yang mana disukai? Pancasila. Oh, di waktu video nih? Iya, di waktu video bilang Naswan. Iya. Di waktu tayangan video. Iya, waktunya tempel-tempel. Itu namanya. Iya, bersama dengan sama videonya. Iya, sama videonya. Nah, sekarang kita akan evaluasi secara sendiri. Nah, sekarang Ibu akan bagikan. Ya, sudah selesai semua. Ya, sini nak tunanya. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran, kita mau menyanyi dulu nih. Ya, menyanyi pelangi-pelangi. Nah, sekarang sebelum kita pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. Ya, Pandang jauh ke masa depan bersama guru kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya bersama rekan-rekan akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya sendiri Hidayat SPD dan percakapan observasi nanti saya akan melakukan bersama Ibu Harmiati SPD. Dan kali ini juga kami didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik Pak Darus SPD dalam proses percakapan pasca observasi ini. Selamat pagi Ibu Harmi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Harmi? sehat. Alhamdulillah. Jadi seperti percakapan kita sebelumnya Ibu, biasanya setelah kita melakukan observasi di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuannya itu untuk merefleksikan apa yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin terkait kegiatan observasi itu. Ibu akan mengungkapkan apa keberhasilan, kemudian hambatan-hambatan mungkin yang Ibu alami selama proses pembelajaran ini. Baik, mungkin sekitar
paling lama 15 menit Ibu saya ambil waktunya. Ya, Ibu. Jadi baik, saya akan memulai mengajukan beberapa pertanyaan sekaitan dengan kegiatan observasi yang Ibu Harmi lakukan kemarin. Ya. Jadi setelah melakukan proses pembelajaran di kelas Ibu Harmi, bagaimana perasaannya Ibu? Senang Pak, cuma ya kalau ada juga guru yang dampingi itu pasti ada rasa deg-degan begitu, kurang apa itu sedikit tegang begitu. tegang begitu Pak. Iya. Jadi apa yang Ibu rasakan sama juga yang biasa saya rasakan Bu, kalau sementara mengajar terus ada ada yang mendampingi ya. Sedikit tegang perasaan karena kita tentunya ingin menampilkan yang terbaik dalam proses pembelajaran kita ya. Jadi perasaan Ibu Harmi senang, Cuma ada rasa-rasa ada tegang juga Pak, kalau ada yang dampingi di dalam. tegang. Iya. Jadi senangnya itu Ibu Harmi seperti apa? Atau berapa hal mungkin? Senang juga Pak karena sebagian anak-anak yang kayaknya fokus karena saya tampilkan di situ ada video, kemudian media yang saya buat itu seperti gambar-gambar Pancasila, seperti simbol-simbol Pancasila. Jadi Ibu Harmi ikut senang ya Bu ya, karena proses pembelajarannya berjalan menyenangkan di dalam kelas seperti itu. Iya. Jadi terkait dengan apa yang ditampilkan kepada anak-anak ya itu termasuk hal-hal yang memancing untuk anak menyukai pembelajarannya di kelas. Jadi pertanyaan selanjutnya Bu, tahapan-tahapan apa yang Ibu Harmi lakukan untuk memenuhi area pengembangan yang kita bahas di percakapan sebelumnya Pak? Yang pertama itu Pak, saya persiapkan dulu modul ajar saya. Nah, kemudian yang kedua media juga, media untuk pembelajaran saya seperti PowerPoint, video, kemudian gambar. Jadi juga saya tampilkan gambar-gambar simbol Pancasila. Kemudian ada pembuatan LKPD dan asesmen. LKPD dan asesmen. Jadi di tahapan yang untuk memenuhi area pengembangannya Bu Harmi tentunya dimulai dengan tahap persiapan Bu ya. Di antaranya menyiapkan modul, media pembelajaran, media ajar. Media ajar saya lihat juga Bu Harmi menampilkan video, terus ada PowerPoint dan LKPD yang dikerjakan oleh anak-anak. Itu beberapa tahapan yang Ibu sebutkan. Kalau yang spesifik ke area pengembangan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya Ibu, kalau tidak salah Ibu ingin mengembangkan area pembelajaran diferensiasinya Ibu ya. Iya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu apa yang lebih spesifik yang telah Ibu lakukan untuk area pengembangannya? Itu lebih ada perkembangan pembelajaran diferensiasi Pak, yang paling saya itu apa tuh yang media Pak, yang membuat menampilkan video. Menampilkannya, video diferensiasi kontennya. Iya, kontennya. Iya, diferensiasi konten. Saya di situ tampilkan video. Kemudian ada juga saya bikin alat peraga gambar-gambar simbol-simbol Pancasila. Oh iya, yang poster Bu. Iya. Jadi untuk memenuhi area pengembangan pembelajaran berdiferensiasinya sekaitan dengan konten, Ibu Harmi menyajikan bermacam konten pembelajarannya Bu ya. Salah satunya itu diantaranya itu ada gambar berupa poster yang ditampilkan. Kemudian juga menampilkan video PowerPoint,
Di proses pembelajaran itu Bu, waktu anak-anak juga mengerjakan LKPD dan kemudian aktivitas dalam bentuk menempel itu termasuk konten juga yang disajikan kepada peserta didiknya. Iya. Jadi ada beberapa pengembangan yang saya jalankan yaitu berkaitan dengan diferensiasi konten gitu. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, setelah memenuhi area pengembangan tersebut, bagaimana tingkat keberhasilan menurut Ibu Harmi? Kalau keberhasilan Pak, kalau saya sudah berhasil karena tujuan pembelajaran saya sudah saya capai. Iya. Ya, seperti karena tujuannya siswa dapat mengenal simbol dan lambang Pancasila. Itu tujuan pembelajarannya. Iya. Jadi menurut Ibu Harmi tingkat keberhasilannya itu alhamdulillah sudah tercapai karena tujuan pembelajaran sendiri sudah tercapai dalam pembelajaran ya. Di mana tujuan pembelajarannya tadi anak mampu mengenal simbol dan lambang Pancasila. Saya lihat juga Bu di prosesnya waktu observasi kemarin, ya anak-anak sangat antusias. Ada lagi yang bahkan bukan cuma mengenal saja, bukan hanya mampu mengenal. Anak-anak sudah bisa menjelaskan, bisa naik menghafalkan juga saya lihat. Menjelaskan dan menghafalkan lambang dan simbolnya. Itu bahwasanya area pengembangan yang terkait dengan pembelajarannya sudah tercapai Bu ya. Kalau kita skala dengan bentuk nilai misalkan skala 1 sampai 10 Bu Harmi, kira-kira tingkat keberhasilannya Bu Harmi ada di angka berapa Bu Harmi? Kalau menurut saya Pak 8 atau 9. Ya, alhamdulillah. Ya, saya lihat sendiri juga dari proses pembelajarannya berlangsung menarik untuk anak-anak karena kalau fokus yang ingin Ibu Harmi kembangkan yaitu di pembelajaran berdiferensiasi khususnya konten, terlihat juga itu sudah memenuhi beberapa media yang ditampilkan dalam pembelajaran. Kemudian prosesnya juga ada anak-anak yang menempel Bu ya. Iya Pak. Iya. Waktu LKPD. Iya. Jadi untuk kendala yang dialami selama proses mengajar Bu, ada kalau iya Pak ada. Kalau kendalanya ya masih ada satu orang dua orang yang siswa yang kurang fokus. Iya. Ya kurang fokus dalam pembelajaran. Fokus. Iya. Masih ada siswa yang kurang fokus. Ada lagi mungkin selain itu kendalanya yang masih ada anak yang kurang fokus. Misalnya dengan yang disiplinnya Pak, kalau kerja kelompok ada yang biasa jalan tidak membantu temannya. Masih ya termasuk kurang fokus Bu ya dalam proses kelompoknya. Iya, sama dengan beberapa catatan juga saya Bu yang saya lihat ya dalam proses berkelompok. Iya, kalau masih ada yang temannya kerja, ada yang jalan, masih ada yang jalan-jalan. Iya. Ini masih kurang melibatkan diri dalam proses kerja kelompoknya Bu ya. Iya. Jadi sekaitan dengan kendala yang Ibu alami di proses pembelajarannya waktu observasi kemarin, kira-kira apa rencana tindak lanjutnya Ibu Harmi untuk mengatasi hal-hal tersebut? Kalau rencana saya Pak mencari lagi dalam pembelajaran media-media yang lebih menarik lagi. Iya, media pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian mencari di buku sebagai referensi, kemudian di Google juga, YouTube. Ya, bagaimana caranya supaya anak-anak lebih fokus lagi. Jadi untuk rencana perbaikannya Ibu Harmi rencana mencari referensi Bu ya. Iya, referensi
seperti kalau di YouTube, Iya. di buku-buku juga. Jadi sebagai sumber salah satunya internet. Internet itu biasa di Google. Jadi iya, sangat banyak sekali juga memang sekarang sudah bisa kita gampang temukan macam-macam referensi terkait bagaimana mengatasi murid-murid itu di kelas supaya lebih fokus lagi, bisa lebih fokus ke pembelajaran. Iya. Jadi untuk setelah ibu mungkin mendapatkan referensi dari internet melalui mungkin sosial media, postingan-postingan, selanjutnya ibu langkah selanjutnya yang ibu lakukan bagi seperti apa? Misalkan sudah dapat nih, sudah dapat kontennya, oh ini menarik ini medianya. Untuk ibu kira-kira langkah selanjutnya mau diapakan itu setelah kita dapat referensi dari internet? Mengembangkannya lagi pada siswa supaya anak-anak lebih fokus. Kalau ada misalnya referensi baru lagi yang menarik perhatiannya anak-anak. Oh iya. Jadi di apa yang kita dapat di internet kita kembangkan lagi kembali untuk digunakan di kelas peserta didik ya. Iya. Biasa Bu. Jadi di sini terlihat Ibu Armi untuk apa berdasarkan apa yang kendala yang terjadi di kelas, Ibu Armi berusaha untuk memperbaikinya dengan mencari berbagai referensi. Untuk merubahnya itu Bu, kira-kira ada waktu khusus yang Ibu Armi jadwalkan atau seperti apa Bu untuk mengenai waktunya untuk perubahan ini, rencana tindak lanjut ini? Waktu untuk perubahan Iya. Ya, mulai dari sekarang dari sekarang Bu ya. Iya. Iya, tentunya. Mulai dari sekarang, kalau sudah mungkin cari di internet apa ada nih referensi, ya kita terapkan lagi di pada kelas. siswa. Iya betul sekali Bu. Jadi setelah Ibu mencari referensi langsung diterapkan di kelas. Tentunya kembali mungkin Ibu evaluasi kembali apakah cocok milih dengan siswaku atau belum sesuai. Ya, tentu saja luar biasa usahanya Ibu Armi untuk memenuhi bagaimana pembelajaran di kelasnya dapat berlangsung lancar, kemudian fokus anak-anak kembali terjaga. Begitu Bu ya? Iya. Jadi untuk percakapan hari ini Bu Armi, sudah ada beberapa pertanyaan saya sampaikan tadi, dan apa yang Ibu Armi kemukakan ya hampir sama juga dengan apa yang saya catat di kegiatan observasi kemarin. Saya memperhatikan anak-anak antusias dalam pembelajaran karena disajikan berbagai media, mulai dari PowerPoint-nya, video, kemudian ada poster juga. Nah, di aktivitasnya juga itu menarik Bu, karena anak-anak menempel simbol-simbol. Iya, dari situ kelihatan sekali kerjasamanya anak-anak dalam proses pembelajaran. Memang seperti yang Ibu Armi sampaikan tadi, masih ada anak-anak yang tidak fokus dalam kerja kelompoknya itu. Nah, itulah mungkin yang jadi jalan-jalan kalau temannya kerja, masih ada yang jalan-jalan. Ada yang jalan-jalan. Ya. Itulah mungkin yang jadi kendala sehingga Ibu Armi merencanakan perbaikan untuk mencari lagi referensi di luar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Iya. Terima kasih banyak ini Bu Armi waktunya. Iya. Sudah memenuhi sudah bersedia untuk saya supervisi dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi pekan lalu, dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Iya. Baik, cukup itu yang dapat saya tanyakan Bu Armi. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Sedikit saya ini Bu Armi paradigmanya supervisi berbasis coaching. Percakapan berbasis coaching itu adalah percakapan yang memberdayakan. Kenapa? Ketika ada masalah bukan pada yang kasih visi misi,
tapi potensi tak yang mau digali apa sih yang bisa dilakukan kalau ada masalah seperti ini. Iya. Nah, bukan konsepnya bilang ini pakai ini yang bagus, Iya. ganti itu, enggak. Jadi percakapan seperti ini kan ada kesepakatan sebelumnya, sebelum masuk di kelas, Iya. apa tujuannya, apa materinya, Iya, ada apa pengembangan tujuannya. diri yang mau dilakukan, sehingga Pak Daya masuk fokus ke situ saya, Iya. fokus di situ. Setelah itu diamati apakah kesepakatan awalnya sudah terjadi atau bagaimana. Nah makanya tadi Pak Daya sampaikan berapa kali kasih nilai dari angka 7 sampai 10 kita ada di mana. Kan kita yang menilai diri kita Iya, kan. saya kalau itu Pak tidak bilangnya 10 Iya. karena memang masih ada kekurangan. Jadi masalah itu bukan Pak Daya yang langsung justifikasi bilang begini tadi saya salah, tapi kita sendiri kenapa tidak 10, apa hal yang masih kurang. Iya, kalau saya Pak itu masih ada siswaku yang kalau kerja kelompok masih ada jalan-jalan begitu. Berarti masuk di situ di kompetensi pedagogik, pengelolaan kelas. Oh iya, iya. Pengelolaan kelas kan. Nah, sehingga Pak Daya sampaikan apa rencana tindak lanjutnya, apa yang kita mau lakukan. Nah, tadi sudah ada solusinya dari kita sendiri kan. Oh, saya mau mencari media yang bervariasi, Iya, lebih lebih menarik bagus lagi, Pak, iya. Itu solusi. Nah, Pak Daya tinggal komitmennya kapan. Karena kalau ada solusi tidak dilaksanakan kan tidak ada gunanya. Iya. Kapan bisa dilakukan itu? Ya, setelah ini saya cari referensi, setelah dapat referensi langsung diterapkan. Nah itu dia. Jadi kalau ada perubahan, ada referensi kita dapat tentang media yang menarik, kita terapkan, direfleksi seperti dikatakan Pak Daya, disampaikan sama Pak Daya, siswaku sudah mulai tertib dan seterusnya. Itu dia. Oke, terima kasih Bu Arniati atas saya juga banyak mendapatkan pengalaman, informasi dari Ibu. Saya kira inilah pentingnya berbagi. Jangan sampai ada masalah hanya Ibu sama dengan masalahku. Iya. Jadi begitu dikomunikasikan, cari solusi sama-sama, kita lakukan bersama. Kan biasa persoalan itu muncul sama dengan kelas lain, tapi kita tidak mau sampaikan, kita tidak mau bertanya, akhirnya kita tanggung sendiri, padahal ada solusi mungkin dari teman. Oke, saya kira itu cakapannya sudah cukup luar biasa. Terima kasih Bu, sudah bisa. Terima kasih banyak Bu. Iya. Komunikasi yang memberdayakan, kompetensi